Mantizen. Hai. Selamat datang di Pomans Podcast Manis. Tempat kita obrolin hal-hal seru yang tentunya penuh makna. Hari ini kita bakal kedatangan dua orang hebat yang pastinya udah gak asing lagi di telinga kalian. Kita bakal ngobrol bareng Ketua OSIS dan Ketua MPK di MAN 1 Subang periode 2024-2025. Daripada lama-lama lagi, mending kita langsung ngobrol aja yuk! Gasel. Hai Mantizen, jadi sekarang aku lagi sama Ketua OSIS dan Ketua MPK di MAN 1 Subang. Boleh nih Kang Teteh untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Halo Mantizen, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Septian selaku Ketua OSIS Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang. Halo semua, saya Anindya Safi Irawan selaku Ketua MPK MAN 1 Subang. Jadi pertanyaan pertama, aku mau nanya nih, bagaimana rasanya jadi Ketua OSIS dan Ketua MPK di MAN 1 Subang? Boleh mulai dari Teh Anin dulu. Oke, sebelumnya terima kasih ya untuk Teh Keke dan Arizal yang sudah hadir di sini juga. Perasaan aku tuh menjadi ketua MPK tuh lumayan ya, kayak menghabiskan energi juga. Terus aku ngerasa kayak punya dunia baru, yang dimana tuh awalnya aku cuman berpikir di satu bidang aja. Jadi dulu aku waktu satu periode itu berjabat sebagai sekretaris ya, yang awalnya aku cuma berfokus ke sekre doang, persuratan yang lain-lain. Nah sekarang pas aku jadi ketua, aku harus mengayomi semua bidang, gak cuma sekre doang dong. Jadi ya rasanya kayak punya dunia baru lah untuk diri aku sendiri. Lanjut aja. Boleh ke Arizal. Oke, bagaimana rasanya menjadi Ketua OSIS dan Ketua MPK? Rasanya pasti menyenangkan karena kita bisa berkontribusi lebih besar kepada organisasi. Selain itu juga hal yang menjadi tantangan besar kita pun yaitu bisa mengayomi anggota kita masing-masing. Kita harus bisa merangkul mereka meskipun berbeda-beda perspektif atau pendapat di organisasinya masing-masing. Ya pastinya sangat senang lah kalau misalkan ditanya bagaimana rasanya menjadi Ketua OSIS. Selain itu juga kan kita punya banyak sekali pengalaman yang nantinya kita akan mempunyai bekal juga di masa depan nanti. Mungkin begitu. Oke, buat pertanyaan kedua, aku bakal nanya ini, tantangan terbesar apa yang kalian hadapi dalam menjalankan organisasi? Mulai dari Kang Rizal. Tantangan terbesar kita ketika menjalani organisasi yaitu kita harus bisa menyeimbangkan antara akademik dan non-akademik. Karena apa? Kita harus bisa menyeimbangkan antara tugas-tugas kita sebagai siswa-siswi MAN 1 Subang dan juga kita harus bisa menjalankan organisasi yaitu sebagai tanggung jawab kita sebagai ketua maupun anggota di organisasi tersebut. Dan tantangan terbesar kita sebagai ketua OSIS dan ketua MPK yaitu kita harus bisa mengayomi, merangkul seluruh anggota kita yaitu semuanya meskipun berbeda karakter antara masing-masing tersebut. Wah, boleh tuh. Nah, yang kedua dari Teh Anin. Kalau dari Kang Rizal kan udah pasti ya, semuanya udah pada tahu. Tapi kalau buat aku sendiri, yang pertama ada kita tuh beda-beda kepala. Bukan kepala secara harfiah ya, tapi pemikiran anggota-anggota tuh pasti beda-beda ya. Jadi kita tuh susah banget buat nyatuin. Dan Anin sendiri tuh masih lemah buat menghadapi itu. Lalu yang kedua, kemalasan. Nah, kalau kemalasan ini mungkin udah bad habitnya Anin sendiri ya. Karena dari dulu Anin juga bukan tipe orang yang energinya gampang banget buat keisi lagi. Jadi Anin tuh lebih banyak tidurnya, lebih banyak malesnya ya kayak gitu. Nah, buat anak-anak Mantizen di sini nih, siapa tahu kalian punya tips bagaimana cara menghilangkan kemalasan dalam organisasi. Betul teman-teman, kalian boleh komen ya nanti. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Program atau kegiatan apa yang paling berkesan dan berdampak selama masa kepengurusan ini? Mulai dari Teh Anin. Oke, dari aku sendiri ya, itu program kerja dari Majelis Permusyawaratan Kelas MAN 1 Subang ini ada yang paling unggul dan yang paling utama itu adalah di sidang pleno dan musyawarah besar, yang dimana itu tuh juga berdampak ya buat organisasi lain kayak dari OSIS, terus ekstrakurikuler yang seperti itu, yang dimana mereka tuh bisa mengevaluasi program kerja mereka dan meminta saran kepada kita tentang program kerja yang akan mereka lakukan. Lalu di sini juga Anin bisa belajar bagaimana cara membuka musyawarah di masa depan Anin selanjutnya seperti di kuliahan, di pekerjaan dan lain-lain. Jadi seperti itu, TKK. Oke, kita lanjut ke Arizal. Program yang paling berkesan atau event yang paling berkesan menurut saya yaitu di event class meeting.
Kenapa di event class meeting? Karena di event tersebut kita harus bisa menyatukan seluruh perbedaan pendapat dari masing-masing anggota. Kemudian kita harus bisa menyesuaikan dan juga merealisasikan di event tersebut. Karena event class meet itu adalah event yang sangat ditunggu oleh seluruh siswa-siswi MAN 1 Subang. Dan juga di event classmate itu kita bisa berbagi ide, berbagi kreativitas di event tersebut supaya event-event dari yang sebelum-sebelumnya itu bisa lebih berdampak, bisa lebih kreatif dan bisa lebih maju lagi dari yang sebelumnya. Emang seru banget sih ya Kang, kalau misalnya lagi classmate itu kayak tiap kelas bertemu gitu ya, saling support, kompak, dan lainnya. Oke, pertanyaan keempat, bagaimana cara kalian memotivasi siswa lain agar aktif berpartisipasi dalam organisasi sekolah? Arizal? Oke, cara kita untuk memotivasi siswa-siswi di MAN 1 Subang itu yaitu mereka bisa menyalurkan aspirasi mereka di event-event yang kita jalani. Contohnya, ketika di event classmate, kita bisa membuka ruang diskusi untuk perwakilan kelasnya masing-masing dan mereka bisa memberikan aspirasi, memberikan ide-ide kreatif mereka supaya mereka bisa juga berbagi pendapat apa yang harus kita lakukan di event supaya event tersebut tidak terlalu seperti yang tahun-tahun kemarin, bisa lebih bagus lagi, bisa lebih beda lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, di event tersebut mereka bisa menyalurkan aspirasi mereka, menyalurkan ide kreatif mereka supaya nanti ketika pelaksanaan pun mereka bisa ikut berkontribusi karena itulah ide yang mereka inginkan dan mereka sampaikan. Lanjut Teh Anir. Oke, kalau buat Andin sendiri, jujur aja kalau gimana ya, aku tuh bukan tipe orang yang bisa ngasih motivasi ke orang-orang, padahal aku sendiri kan bagian sebagai aspirasi siswa ya. Tapi mungkin kalau dari Anin sendiri tuh biasanya Anin tuh melakukan aksi yang dimana mereka juga biar bisa mencontohkan Anin. Yang gimana ya, kalau Anin bisa, teman-teman Anin juga bisa melihatnya dong, dan mereka bisa memilih untuk melakukannya apa tidak. Dan itu juga tergantung kepada siswa-siswinya juga ya. Lalu mereka juga nggak butuh motivasi doang gitu, mereka harus ada di tahap konsisten, yang dimana kalaupun Anin harus mencontohkan, berarti Anin harus konsisten dengan apa yang Anin lakukan. Jadi seperti itu Teh. Tuh kan guys, memotivasi banget kan? Nah, pertanyaan terakhir nih, apa harapan kalian untuk OSIS, MPK, dan lingkungan sekolah ke depannya? Oke, kalau dari Anin sendiri, untuk anak OSIS, untuk anak MPK, terus dari lingkungan sekolah juga, semoga kalian yang ada di periode selanjutnya tuh bisa lebih kreatif dari kita, lebih bisa memintipin dari kita, dan memiliki strategi yang lebih bagus gitu. Mungkin dari Anin sih cukup ya untuk yang hal-hal kecil. Mungkin Arizal punya yang lebih besar harapannya. Oke, kalau misalkan dari saya itu, harapan saya di organisasi kedepannya setelah kita lengser ya, Daniel, yaitu pastinya harus bisa lebih baik dari kita. Semoga kalian itu bisa merubah sistem kepengurusan kita bisa menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kalian coba nilai apa aja kekurangan dari kepengurusan kita sebelumnya dan kalian rubah di kepengurusan kalian, di periode kalian, supaya ketika di periode kalian itu kalian bisa lebih nyaman, kalian bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya, dan juga ide-ide kreatif kalian coba salurkan lebih banyak lagi. Saya yakin kalian itu siswa-siswi yang sangat berpotensi. Dan juga untuk lingkungan sekolah, coba jaga lebih baik lagi. Contohnya, nah untuk sampah, kita sebenarnya udah ada ide ya Teh Anin untuk mengelola sampah, yaitu caranya dengan bank sampah. Tetapi kalian juga kalau misalkan punya ide yang lain yang lebih baik lagi supaya madrasah kita itu benar-benar madrasah yang asri sesuai dengan visi misi sekolah kita. Dan saya berharap kedepannya kalian bisa lebih banyak lagi menciptakan anggota OSIS, anggota MPK yang lebih berpotensi, yang lebih baik dari kita sebelumnya. Oke, mungkin itu aja. Nah, nggak terasa nih, Mantizen, sekarang kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk Teh Anin dan Kang Rizal. Jangan lupa support terus Pomansyat, teman-teman.
Oke, terima kasih semuanya. Bye!